Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana dengan NPM 2217051023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi untuk memenuhi kuis 2. Jadi, pengertian dari transformasi 2D adalah proses memindahkan, memutar, memperbesar atau mengubah bentuk objek dalam bidang 2 dimensi atau kita sebut X dan Y. Transformasi ini digunakan dalam grafik komputer, pengolahan citra, desain grafis, dan lainnya. Lalu ada jenis-jenis dari transformasi 2D. Yang pertama ada pergeseran atau translasi, yang kedua ada perbesaran atau perskalaan, yang ketiga ada perputaran atau rotasi, yang keempat adalah pencerminan atau refleksi, dan yang kelima adalah shear. Nah, jadi untuk macam-macamnya seperti ini, kurang lebih gambarannya nanti. Nah, untuk yang pertama itu ada translasi itu sendiri, yang dimana translasi adalah memindahkan posisi objek dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk x-aksen dan y-aksennya itu sama dengan x ditambah tx dan y ditambah ty. Jadi keterangannya tx itu adalah perpindahan pada sumbu x dan ty adalah perpindahan dari sumbu y. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari penerapan translasi ya. Nah, di sini kita melakukan fungsi transform atau translate dari 0px ke 150 dan selesai. Jadi dia hasilnya akan seperti ini. Dia akan memindahkan bentuk objek dari satu titik ke titik lain, begitu. Terus yang kedua adalah reflection, di mana refleksi itu sendiri adalah pencerminan ya. Kita ulang tadi. Nah, reflection, pencerminan atau mirroring itu sendiri. Maksud saya yang kedua adalah rotasi. Maaf. Jadi definisi rotasi itu sendiri adalah memutar objek terhadap titik asal, yaitu 0,0 atau titik tertentu. Nah, jadi rumusnya itu untuk mencari rotasi, misalnya ada x-aksen dan y-aksen sama dengan x cos theta dikurangi y sin theta dan x sin theta plus y cos theta. Jadi terangannya theta itu adalah sudut rotasi dalam derajat atau radian. Sini kita bisa lihat contoh caranya untuk codingannya itu sendiri seperti ini. Saya menggunakan fungsi transform seperti ini. Dari 0 kita transform menjadi 360 derajat. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu ada scaling, yang dimana scaling adalah mengubah ukuran objek itu sendiri. Karena rumusnya x sx dikali x dan sy dikali y. Nah, keterangannya itu sx itu adalah skala pada sumbu x dan sy itu adalah skala pada sumbu y. Nah, untuk penerapan codingannya seperti ini. Sini saya membuat buton klik. Jika ditekan dia akan memperbesar 1,5 kali, dimana function scalingnya itu kita buat menjadi ini seperti ini. Nah,
untuk hasilnya itu sendiri dia akan menjadi seperti ini. Jika kita tekan, dia akan memperbesar. Nah, seperti itu. Seperti ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu refleksi. Refleksi itu sendiri adalah pencerminan ya. Jadi objek satu dicerminkan menjadi yang lain. Atau rumusnya seperti ini. Jika terhadap sumbu X, dia akan X-aksennya itu X tetap dan Y-aksennya itu min Y. Kalau terhadap sumbu Y, ya, X-aksennya itu adalah min X dan Y-aksennya itu adalah Y. Nah, di sini contohnya yang kita buat. Kurang lebih seperti ini fungsi refleksi yang saya buat menggunakan get element by ID. Seperti ini. Untuk hasilnya dia jika kita pencet, nah dia tetap sama, cuma dibalik aja. Jadi refleksi itu objek yang sama tapi terbalik, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya, itu ada sharing atau pergeseran, dimana sharing ini adalah mengubah bentuk objek dengan cara menggeser atau satu sumbu berdasarkan nilai sumbu lainnya. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, share X itu X aksen sama Y aksen sama dengan X plus SHX dikali Y, dan Y aksennya itu Y. Untuk share Y itu ada X aksen, Y aksen sama dengan X dan Y tambah SHY dikali X. Nah, sini kita langsung ke penerapan tadinya. Seperti ini. Function share semua transform share-nya itu 30 pergeseran atau perubahan. Nah, untuk contohnya seperti ini, untuk miringnya 30 derajat. Nah, seperti itu. Awalnya kan dia kotak. Nah, kalau kita pencet, dia akan mengalami perubahan untuk pergeseran. Untuk selanjutnya itu ada transformasi homogen, di mana transformasi 2D juga dapat dipresentasikan menggunakan matriks 3x3 agar transformasi dapat digabungkan dengan mudah. Contoh translasi dalam bentuk homogen seperti ini. X aksen, Y aksen dan 1 sama dengan 10 TX 01 TY 001 kali X Y1. Nah, untuk komposisi transformasi, kita dapat menggabungkan beberapa transformasi sekaligus dengan mengalihkan matriks transformasinya. Urutannya sangat penting. Contoh, T sama dengan T skala kali T rotasi dan dikali T translasi. Nah, untuk contoh soal sederhana mengenai transformasi, itu ada sebuah contoh, sebuah titik A 2,3 ditranslasi sejauh TX sama dengan 4 dan TY sama dengan min 1. Berapa koordinat titik hasilnya? Jawabannya sama dengan X aksen sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6, dan Y aksen sama dengan 3 ditambah min 1 sama dengan 2, A aksen sama dengan 6,2. Nah, untuk rumus lebih lengkapnya ada di materi Bapak.
TB. Di sini untuk translasi itu persamaannya kita bisa lihat X aksennya sama dengan X tambah TX, dan Y aksen sama dengan Y tambah TY. Kalau dalam bentuk matriks akan menjadi seperti ini. Nah, untuk sistem koordinat homogen itu tadi sendiri yang ada di materi saya masih kurang lengkap. Nah, untuk lengkapnya itu seperti ini. Untuk sistem koordinat homogen itu misalkan ada koordinat x, y, dan w, titik pada lokasi x atau x atau w atau y atau w. Nah, selanjutnya x, y, dan 0. Jadi titik tak hingga. Selanjutnya ada 0,0,0 atau tidak diizinkan. Jadi akan seperti ini. Ini untuk translasi. Nah, ini adalah perhitungan untuk translasi yang lebih lengkap. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.